Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak Ustadz sekalian serta orang tua yang saya muliakan? Ustadz doakan semoga anak-anak Ustadz dan orang tua diberi kesehatan selalu dan dimudahkan oleh Allah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pada mata pelajaran IPS. Nah, sekarang silakan buka buku IPS-nya pada halaman 161. Bab 10. Pembahasan kita kali ini yaitu penggunaan uang sesuai kebutuhan, ya. Uang merupakan sesuatu yang sangat kita butuhkan, ya, untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Artinya, dengan uang kita dapat berbelanja memenuhi apa yang kita perlukan, baik itu kebutuhan pribadi kita maupun kebutuhan keluarga kita. Nah, anak-anak sekalian, ketika kita memiliki uang, kita harus pandai, ya, harus tahu bagaimana cara penggunaan uang. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu gimana cara menggunakan uang, ya, maka kita termasuk orang-orang yang tidak bisa hidup dengan hemat, atau bisa dikatakan boros. Maka dari itu, ketika kita memiliki uang, mari sama-sama kita gunakan uang tersebut dengan sebaik mungkin. Contohnya gimana? Misalnya, apa keperluan kita? Membeli pulpen untuk keperluan belajar, buku tulis, buku bacaan, dan lain sebagainya. Nah, baiklah Ustadz, setiap keluarga juga mempunyai penghasilan yang berbeda-beda, tidak sama. Ada keluarga yang mempunyai penghasilan yang banyak, ada juga keluarga yang mempunyai penghasilan yang sedikit. Ya. Jadi tidak sama semua penghasilan setiap keluarga. Kemudian dari segi kebutuhan, ada keluarga yang memiliki kebutuhan yang sangat banyak. Ya. Dan ada juga keluarga yang memiliki kebutuhan yang sedikit. Jadi antara kebutuhan dan penghasilan itu seimbang, tidak bisa dipisahkan. Bisa jadi yang memiliki penghasilan yang banyak, maka dia memiliki kebutuhan yang banyak pula. Dan bisa jadi juga, ya, yang memiliki penghasilan yang sedikit, maka dia mempunyai kebutuhan yang sedikit pula. Nah, ini harus kita perhatikan. Kemudian, agar kebutuhan terpenting keluarga tercukupi, sebaiknya kita membuat daftar prioritas. Ya, pertama, gimana caranya hidup hemat dan sederhana. Ini harus kita bisa kita amalkan, bisa kita laksanakan. Ya, Nak. Pertama, hidup hemat dan sederhana. Hemat artinya berhati-hati dalam membelanjakan uang. Kebalikan hemat adalah boros. Sederhana artinya tidak berlebih-lebihan. Kebalikan sederhana adalah berlebihan atau bermewah-mewahan. Sikap hidup hemat terkait dengan hidup sederhana. Jadi antara hemat dan sederhana itu tidak bisa dipisahkan. Mempunyai satu keterikatan. Orang yang hidup sederhana akan selalu menggunakan penghasilannya sesuai kebutuhannya. Ia tidak akan menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak berguna. Kebalikannya, orang yang tidak hidup sederhana, maka dia akan membeli sesuatu padahal sesuatu itu tidak ia butuhkan. Akhirnya uang yang ia miliki menjadi tidak bermanfaat dan dia termasuk orang-orang yang pemboros. Ini adalah perilaku yang tidak baik untuk kita ikuti. Yang kedua adalah daftar prioritas kebutuhan hidup. Prioritas artinya sesuatu yang lebih penting harus didahulukan. Jika dibuat urutan, kebutuhan utama yang penting diletakkan di bagian atas. Kebutuhan yang kurang penting diletakkan di urutan bawah. Misalnya, ada kebutuhan beras, susu, sabun, dan mainan. Bagaimanakah skala prioritasnya? Tentu saja beras ada di urutan pertama, lalu susu, sabun, kemudian mainan. Jika uang yang ada hanya cukup untuk membeli beras dan susu, sabun bisa ditunda. Ya, maka dari itu, kebutuhan yang paling utama itu harus kita pentingkan dalam penggunaan uang tersebut. Jangan hal yang tidak kita butuhkan, itu kita gunakan uang untuk membelinya. Ini adalah sifat yang tidak baik. Nah, selanjutnya, penggunaan uang yang baik adalah dengan cara menabung. Menabung artinya menyimpan uang.
Orang tidak pernah tahu yang akan terjadi di masa datang. Mungkin orang membutuhkan uang untuk keperluan yang tidak terduga, misalnya sakit. Orang juga mempunyai rencana masa depan yang dicita-citakannya. Orang yang harus mempersiapkannya sejak dini. Mereka dapat menggapai cita-citanya dengan cara menabung. Beberapa manfaat menabung antara lain: 1. Untuk membiasakan diri hidup hemat. 2. Untuk mengatasi kebutuhan yang bersifat mendadak. 3. Untuk dapat membeli barang yang harganya cukup mahal. 4. Untuk menghadapi hari esok yang lebih baik. Nah, itu merupakan manfaat dari menabung. Nah, cara menyimpan uang dapat dilakukan di rumah, sekolah, bank, ataupun di tempat lainnya. Pertama, menabung di rumah. Keuntungan menyimpan uang di rumah adalah uang dapat diambil sewaktu-waktu. Adapun kerugiannya terkait dengan masalah keamanan. Jika rumah kemasukan pencuri, seluruh uang simpanan dapat dicuri. Akibatnya, orang tersebut dapat kehilangan uangnya. Kerugian lainnya, uang dapat rusak karena dimakan serangga. Jika sudah rusak, uang tidak berlaku dan tidak dapat digunakan untuk bertransaksi. Nah, yang kedua, menabung di sekolah. Jika kita menabung di sekolah, maka uang tabungan dapat digunakan untuk membeli keperluan di kelas yang baru atau keperluan pribadi. Misalnya kita sedang butuh pulpen, buku tulis, maupun buku bacaan. Kemudian, yang ketiga, yaitu menabung di bank. Bank adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyimpankan uangnya. Di Indonesia, bank dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, bank milik negara, antara lain BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri. Yang kedua adalah bank swasta, antara lain adalah BCA, Bank Danamon, dan Bank Bukopin. Nah, anak-anak ustadz sekalian, ternyata menabung di bank memiliki beberapa keuntungan, antara lain sebagai berikut. Pertama, lebih aman karena mengurangi risiko uang hilang atau rusak. Yang kedua, mendapatkan bunga. Bunga tabungan merupakan imbalan atas jasa menyimpan uang di bank. Yang ketiga, turut serta dalam pembangunan bangsa. Dengan menabung di bank, uang kita ikut beredar dalam pembiayaan pembangunan bangsa.
Nah, baik anak-anak Ustadz sekalian, itu tadi adalah penjelasan penggunaan uang sesuai kebutuhan sehari-hari. Baik itu dari segi pemakaiannya, ya, kalau kita butuh sesuatu, boleh kita belikan dengan uang kita. Tetapi ingat, ketika kita tidak butuh sama barang tersebut, jangan kita paksakan untuk membelinya. Ditakutkan nanti barang tersebut tidak bisa kita gunakan dengan baik. Selanjutnya adalah bagaimana cara menyimpan uang. Ya, tadi ada 3 kita jelaskan. Ya, boleh menyimpan di rumah, tapi ingat resikonya. Ya, kita nggak berharap, mana tahu ya tiba-tiba kita nggak ada di rumah kita dimasukin orang. Ya, mudah-mudahan jangan ya. Kemudian juga bisa kita simpan di bank. Ya, kita juga dapatkan hasil dari sini. Yang terakhir kita juga bisa menyimpan di sekolah atau menabung di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah dalam penggunaan uang bisa kita mengirim atau dengan cara mentransfer ke saudara kita, ya, orang tua kita apalagi, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sangat berguna, ya, bermanfaat bagi kita semua, dan harapan Ustadz anak-anak dapat memahaminya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak Ustadz, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sampai berjumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.